Semua manusia memiliki keinginan untuk bertahan hidup, tidak terkecuali Ryumin. Jika bukan karena itu, saya tidak akan berhasil sejauh ini, pikirnya dalam hati. Dari level 1 hingga level 20, Ryumin berjuang mati-matian dalam permainan bertahan hidup yang berbahaya ini, menumpahkan 98 nyawa di sepanjang jalan. Sekarang, di kehidupan ke-99, dia berdiri di hadapan tantangan terakhir, ruang bos terakhir. Dan dia berdiri sendirian. Namun, takdir tidak berpihak padanya. Untuk memasuki ruang bos, dibutuhkan minimal 5 pemain. Apa? Ryumin hampir tidak bisa menahan rasa tidak percayanya atas keberanian permintaan game ini. Setidaknya dibutuhkan 5 pemain. Dia telah berjuang melewati 20 level sendirian, tapi sekarang dia diharapkan untuk menemukan 4 rekan lagi untuk bergabung dengannya. Dia telah menaklukkan misi yang dianggap mustahil bagi pemain solo, dan sekarang ini, beban kekalahan membebani pundak Ryumin saat ia merenungkan tugas berat yang menanti di depan. Jika kami membutuhkan setidaknya 5 pemain, mereka seharusnya menjelaskannya sejak awal. Tidak ada petunjuk dalam pesan pencarian atau indikasi apapun sebelum memasuki ruang bos bahwa persyaratan seperti itu ada. Karena kewalahan dengan pergantian peristiwa, Ryumin hampir saja melewatkan pesan berikutnya. Seorang pemain telah teridentifikasi di ruang bos. Syarat tidak terpenuhi, dan pemain tersebut akan menghilang. Apa? Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, Ryumin mulai hancur pada tingkat molekuler. Dengan nafas terakhirnya, dia mengumpat di bawah nafasnya. Kau telah mati. Selamat. Kau telah memenuhi syarat untuk rune pembalikan waktu. Memundurkan waktu ke ronde pertama. Kau telah menggunakan 100/100 nyawa. Semua nyawa yang tersisa telah digunakan. Skill Runner of Time Reversal secara otomatis menghilang. Saat bayangan kematian membayanginya, Ryumin terlahir kembali sekali lagi, kali ini sebagai pemain pemula level 1 yang rendah. Memulai regresi ke 100. 31 Desember 2021. Di depan pavilion Bosingaksol, warga dan reporter telah berkumpul untuk menunggu dentang lonceng yang menandai akhir tahun. Banyak warga yang menanti-nantikan upacara dentang lonceng untuk menyambut tahun baru yang penuh harapan. Upacara tahun ini akan menampilkan berbagai tokoh, mulai dari wali kota Seoul, hingga tokoh-tokoh dari seluruh lapisan masyarakat. Saat kamera dari stasiun penyiaran beralih ke kerumunan orang, Ryumin tersadar. Saya sudah kembali ke tempat saya sebelum tersedot ke dalam permainan sialan ini. Melihat ke sekeliling, dia melihat banyak wajah yang dipenuhi kegembiraan, dengan penuh semangat menunggu tengah malam. Tanpa menyadari bahwa antisipasi mereka akan segera dibatalkan oleh keputusasaan. Seandainya saja saya bisa menghentikan waktu, namun waktu terus berjalan, baik dalam kebahagiaan, kebosanan, rasa sakit, atau kesulitan, waktu terus berjalan tanpa henti, tidak pernah berhenti. Meskipun saya bisa kembali ke masa lalu, itu bukan pilihan sekarang. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Semua nyawa tambahan saya telah habis dalam kematian. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Saya akan membunuh bos di ronde ke-20 dan bertahan dalam permainan gila ini. Apapun yang terjadi, ini mungkin kesempatan terakhirnya, tapi dia masih memiliki harapan. Mengetahui bahwa syarat masuk ke ruang bos adalah 5 pemain, dia bisa merencanakannya. Saya harus merevisi rencana saya sebelumnya sepenuhnya. Sebelumnya, dia hanya peduli dengan kelangsungan hidupnya sendiri, tidak memperhatikan sesama pemain. Bagaimanapun juga, ini adalah permainan bertahan hidup di mana mereka yang tertinggal akan binasa. Meskipun telah mencapai ronde ke-20 dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia terkejut saat mengetahui bahwa ia harus berada dalam kelompok yang terdiri dari 5 pemain untuk ronde final. Jika saya tidak memiliki nyawa tambahan, semuanya akan berakhir di sana tanpa keraguan. Ternyata ini adalah permainan yang tidak bisa ia menangkan sendirian. Bagi Ryumin, ini seperti jebakan yang sengaja dibuat oleh para dewa.
Saya harus melakukannya kali ini. Sebelumnya, dia tidak pernah punya waktu untuk melihat sekeliling dan melihat siapa saja yang ada di sana. Tapi sekarang dia tidak bisa mengabaikan siapapun. Dia harus memimpin 4 pemain lain ke babak final, selain dirinya sendiri. Tentu saja, saya tidak akan memberi mereka tumpangan gratis. Sudah cukup sulit bagi saya untuk menjadi lebih kuat lagi. Rencananya, ia hanya akan menggunakan mereka untuk melewati babak terakhir. Siapa yang paling cocok untuk bergabung dengan saya? Karena ini adalah pertarungan bos, lebih baik mengisi tim dengan sekutu yang cakap, bukan kenangan akan beberapa karakter yang tewas di ronde ke-18 muncul di benaknya. Berbagai rencana disusun di kepalanya karena ini adalah pertempuran terakhir, maka diperlukan perencanaan yang lebih cermat dan menyeluruh. Sambil secara mental meninjau ulang rencana dan membuat komitmen, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Akhirnya, inilah saatnya. Mari kita hitung mundur bersama. Suara pembawa acara terdengar dan hitungan mundur menuju kematian pun dimulai. 2019-18. Orang-orang dengan penuh semangat bergabung, menghitung mundur dari angka 20 dengan ekspresi penuh harapan. 3, 2, 1. Wali kota Seoul dan beberapa selebriti lainnya berdiri di depan lonceng, siap untuk membunyikan lonceng tahun baru dengan dentang yang nyaring. Dang, dang, dang. Selamat tahun baru 2022. Semoga kalian semua mendapatkan tahun yang penuh berkah di tahun depan. Sorak sorai meledak, dan wajah para peserta pesta tampak berseri-seri dengan kebahagiaan. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Ki. Manusia memang lucu, bukan? Merayakan tahun baru tanpa menyadari kesulitan mereka. Sebuah suara tiba-tiba menggelegar di benak mereka, menyebabkan tawa memudar dari wajah mereka. Apa itu tadi? Apa kau mendengar sesuatu barusan? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang melihat sekeliling dengan kebingungan, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mereka saling berpaling satu sama lain, mencoba mencari tahu siapa yang telah berbicara. Hanya satu orang yang tetap tenang di tengah kekacauan itu, Ryumin. Dia telah mengalami situasi serupa 99 kali sebelumnya dan tahu persis apa yang sedang terjadi. Saya tidak boleh panik. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Setelah keheningan yang mencekam, tawa yang tidak menyenangkan bergema lagi dalam benak mereka. Hehe. Kalian terlihat seperti monyet yang terperangkap di dalam sangkar ketika kalian semua bertingkah seheboh ini. Tapi jangan khawatir, kalian akan terbiasa. Bagaimanapun juga manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi. Apa? Dari mana suara itu berasal? Apakah mereka sedang mengerjai stasiun penyiaran? Bagaimana mereka bisa merekam dengan kamera tersembunyi pada upacara pembunyian lonceng? Kebingungan itu sangat luar biasa. Hanya dengan mendengar suara saja, sudah cukup untuk membuat orang panik. Bahkan para selebriti pun lupa membunyikan lonceng. Mereka mencoba mengacaukan kita. Seorang cosplayer bidadari cantik akan muncul kapan saja. Mereka menyebut pemilik suara itu sebagai malaikat, tetapi tindakannya sama sekali tidak suci. Ryumin telah mempelajari kebenaran yang pahit melalui 99 siklus kemunduran. Ini bukan hal yang akan dilakukan oleh wanita rendahan seperti malaikat. Penyelenggara game sialan ini tidak diragukan lagi ada, dan yang disebut malaikat ini hanyalah NPC yang dirancang untuk menjelaskan peraturan. Meskipun kelihatannya ini hanya sebuah permainan, ini adalah situasi yang serius. Segera, cahaya terang turun dari langit, ditemani oleh seorang wanita yang mengundang decak kagum dari kerumunan. Seorang malaikat dengan sepasang sayap, kulit seperti porselen, dan kecantikan yang bahkan membuat iri para selebriti. Wanita itu cocok dengan gambaran malaikat yang sudah dikenal di benak semua orang. Karakternya mungkin jahat, tapi penampilannya sangat cantik. Hanya Ryumin yang tidak terkesan dengan penampilan sang bidadari. Tidak lama kemudian, yang lain menyadari betapa kecilnya perhatian malaikat terhadap manusia. Manusia sampah, jatuh cinta pada penampilanku seperti sekumpulan binatang yang penuh nafsu.
Sepertinya kalian semua cukup bodoh untuk menatapku dengan tatapan kosong. Aku menyarankan kalian untuk tidak menghibur pikiran bodoh. Aku tidak berniat untuk bergaul dengan orang-orang seperti kalian, para burung nasar. Meskipun senyum jahat malaikat itu sangat indah, orang-orang itu tidak dapat menahan diri untuk membalas senyumannya. Bagaimana mungkin ada orang yang tertawa ketika mereka dihina? Melihat kalian semua cemberut seperti itu membuatku merasa seperti bisa memahami kalian. Saat itulah seorang pemuda pemberani meneriakkan pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Kamu pikir kamu siapa, berbicara dengan kami? Apa kau bahkan seorang malaikat? Tatapan malaikat itu tertuju pada pemuda itu, dan Ryumin melihat dengan ekspresi sedih. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Selalu dimulai dengan pemuda yang menentang kehendak malaikat. CK. Itu terjadi saat itu juga. Splat. Tiba-tiba, kepala pemuda itu meledak seperti semangka. Saat darah berceceran di mana-mana, orang-orang di dekatnya berteriak ketakutan. Ya beraninya kau bicara tidak sopan padaku, makhluk yang lebih tinggi meskipun dia sudah mati dan tidak bisa mendengar. Malaikat itu terus mengutuknya. Dan siapa bilang Anda bisa bertanya? Kalian, manusia, tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya apapun kepada saya. Jangan mencoba untuk bertindak seolah-olah Anda sejajar dengan saya. Kecuali jika Anda ingin kepala Anda meledak seperti kepala manusia itu, tentu saja, dengan suara sedingin kuburan, puluhan ribu orang menahan napas serempak. Teror karena mengetahui bahwa satu kata yang salah ucap saja dapat menyebabkan kepala seseorang meledak mendominasi para hadirin. Pasti itulah yang diinginkan oleh para malaikat, pikir Yumin. Dengan cara ini, tidak ada waktu bagi para penonton yang panik untuk membuat penilaian yang rasional. Apakah kalian tidak mengerti situasi yang kalian hadapi saat ini? Kalian bahkan tidak tahu apa yang saya bicarakan? Bagaimana mungkin manusia rendahan seperti kalian bisa mengerti? Saya akan menjelaskannya kepada Anda selangkah demi selangkah. Bagaimanapun juga, ini juga merupakan peranku, kata malaikat itu dengan tatapan dingin dan tajam. Setiap bulan di hari pertama, kalian para manusia akan tertidur secara kolektif, dan jiwa kalian akan dipindahkan secara paksa ke dimensi baru di mana kalian akan terbangun, lanjut malaikat itu. Pemindahan jiwa, sebuah dimensi baru, kedengarannya sulit dipercaya, tetapi tidak ada yang bisa membantahnya. Bagaimanapun, situasi dengan kemunculan malaikat itu sudah di luar nalar. Satu-satunya tugas Anda di sana, manusia, adalah untuk mencapai misi yang diberikan. Jika kalian berhasil, kalian bisa kembali ke dunia nyata dan menerima hadiah yang besar, kata malaikat itu. Tidak ada seorang pun yang senang dengan prospek untuk dapat kembali hanya jika mereka berhasil. Bagaimanapun juga, itu berarti kegagalan, berarti kematian. Akan tetapi, beberapa orang masih menyimpan harapan. Mereka tidak tahu apa tujuan dari pencarian ini, tetapi jika mereka berhasil, mereka bisa bertahan hidup, bukan? Jika mereka menyusun strategi dan meluangkan waktu, mereka pasti bisa selamat. Namun, kata-kata malaikat berikutnya menghancurkan harapan mereka tanpa ampun. Namun, tidak semua orang dapat bertahan hidup bahkan jika mereka menyelesaikan misi. Kami hanya akan menyisakan setengah dari kelompok yang paling cepat menyelesaikan quest. Jadi, sebaiknya jangan buang-buang waktu. Kata malaikat itu sambil tertawa kecil. Hanya setengah dari kita yang bisa bertahan hidup. Itu adalah permainan bertahan hidup dengan seperangkat aturan yang telah ditentukan dan format yang kompetitif. Kalian akan melalui 20 ronde, 1 ronde per bulan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hanya separuh dari pemain yang dapat bertahan hidup di setiap ronde, dan seiring berjalannya waktu, misi akan semakin sulit. Keputusasaan terukir di wajah orang saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin harus melalui permainan ini 20 kali sebelum bisa hidup.
Hehe, jangan terlalu khawatir, aku tidak akan menerima kalian semua. Hanya manusia berusia 15 hingga 29 tahun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup ini. Ada batasan usia, dan dampak dari pernyataan itu sangat signifikan. Syukurlah. Nah, itu tidak termasuk saya. Sementara orang dewasa yang tidak berada dalam kisaran usia yang disebutkan, bernapas lega. Mereka yang berusia belasan dan 20-an tahun merasa putus asa, seakan-akan langit runtuh. Tapi saya termasuk di dalamnya, kan? Apa yang harus saya lakukan? Ulang tahun saya tanggal 1 Januari, jadi saya baru saja berusia 15 tahun ini. Mereka yang berada dalam rentang usia yang sesuai merasa putus asa. Yah, aku tidak punya hak untuk mengeluh. Meskipun Ryumin terlihat seperti siswa SMA biasa, ia telah hidup selama bertahun-tahun setelah mengalami 99 kali kemunduran. Kenangan akan hari-harinya yang penuh dengan kelangsungan hidup dengan jelas terlintas di benaknya. Mengapa ini harus terjadi pada hari ulang tahunku? Seseorang mengumpat dalam hati. Rasanya sedikit tidak adil. Ada beberapa manusia di sini yang tampaknya merasa diperlakukan tidak adil. Tapi jangan khawatir, kami tidak hanya akan membawa mereka yang ada di sini, tetapi juga manusia dari seluruh dunia. Malaikat itu tidak bisa menahan senyumnya. Tidak ada lagi orang yang menganggap malaikat itu cantik. Iblis, itulah dia yang sebenarnya. Mari kita lihat, jika kita mempersempit jumlah manusia antara 15 dan 29, jumlah pesertanya adalah 1.801.029.290. Nah, sekarang penjelasannya sudah selesai. Bisakah kita mulai? Hehehe. Itu adalah momen yang menentukan ketika sekitar 1,8 miliar orang dipaksa untuk mengambil bagian dalam permainan bertahan hidup yang mematikan.